Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ilahi rabbi anta maksudi wa ridhoka matlubi la hadrati nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli badi wa azwaji wa dzurriyyati ajmain wa la hadrati ustadina masyayikhina wa walidina auladina alladzi ta'lamna wa alaman kullu man ajazani wa jazakum wa la hadrati muassasatil jamiyah nahdlatul ulama wa usulim wa furuhim wa la hadrati muassasatil mahad hidayatul mutadin wa usulim wa furuhim alladzi yu'li darajatan bil jannah wa yukasiru masubatihim wa yudha'if hasanatihim wa yahfaduna bi jahihim wa yanfa'una bihim wa yu'itu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim nafakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih bisa bertemu kembali di Mushola An-Nur, kajian majelis taklim Mushola An-Nur menjelang berbuka puasa. Untuk kesempatan sore hari ini kita telah sampai di hari yang keberapa, anak-anak? Hari yang ke-6. Alhamdulillah masih sehat, masih semangat. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita lanjutkan kajian pada sore hari ini tentang wasiat-wasiat Rasulullah kepada sahabat Ali, yaitu tentang bersedekah. Tentang bersedekah. Faslun fi sadaqati qala alaihi salatu wasalam. Pasal ini menjelaskan tentang sedekah. Rasulullah bersabda alaihi salatu wasalam, ya Ali, wahai Ali, inna awliya Allahi ta'ala lam yanalu sa'ata rahmatillahi wa ridwanihi bikasratil ibadah walakin naluha bisa khawwatin nasi wal istihanati bidunya. Wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali, yaitu, hei Ali, sesungguhnya para wali atau para kekasih Allah, para aulia Allah itu tidak memperoleh kelapangan rahmat Allah dan keridhaannya sebab banyak ibadah yang mereka kerjakan, tetapi mereka menerima kelapangan rahmat Allah dan keridhaannya itu sebab kedermawaan hati mereka dan sebab sikap mereka yang meremehkan harta kekayaan dunia. Jadi para kekasih Allah, para aulia Allah itu tidak mendapatkan kelonggaran atau kelapangan rahmat dari Allah atau keridhaannya Allah disebabkan karena banyaknya beribadah, akan tetapi para aulia Allah itu mendapatkan rahmat dan keridhaannya Allah itu disebabkan karena mereka itu apa? Dermawan, kedermawan hatinya, dan disebabkannya zuhudnya terhadap perkara dunia. Dan wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali yang kedua, ya Ali, wahai Ali, as-sakhiyun qaribun min Allah, qaribun min rahmatihi, ba'idun min adabi. Bahwa pesan Rasulullah terhadap Sayyidina Ali, bahwa orang yang dermawan, orang yang loman itu dekat dengan rahmatnya Allah, dan dekat dengan Allah, dan dekat dengan rahmatnya Allah, dan jauh dari siksanya Allah.
Sebaliknya wal bahilu ba'idun minallah, ba'idun min rahmatihi, qaribun min azabihi. Jadi orang yang dermawan, orang yang suka bersedekah itu dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya Allah, dan dijauhkan dari azabnya Allah atau siksa-siksa Allah. Dan di sisi lain ada yang mengatakan bahwa orang yang dermawan, orang yang loman itu juga dekat dengan manusia, dekat dengan tetangga, dekat dengan saudara. Akan tetapi sebaliknya orang yang bakhil, kikir, medit alias pelit itu jauh dari Allah dan jauh dari rahmatnya Allah dan dekat dengan siksanya Allah. Dan juga dekat dengan apa? Jauh dengan manusia, bahkan manusia atau tetangga aja mau dekat aja susah. Untuk itu jadilah orang yang dermawan atau orang yang loman. Ada riwayat menyebutkan bahwa Abdullah bin Mubarak pernah mampir ke kota Kufah dalam perjalanannya menuju Mekah untuk melakukan ibadah haji. Dalam perjalanan ini ia melihat seseorang perempuan mencabuti bulu-bulu itik di tempat sampah atau pembuangan sampah, mengambil di tempat sampah. Ia berhenti. Dia berhenti lalu menyambari dan memperhatikan atau memperhatikannya. Terus ternyata itu adalah bangkai. Ia lalu berkata, "Hei wanita atau perempuan, ini bangkai atau habis disembelih." Lalu wanita tersebut itu menjawab, "Ini adalah bangkai dan aku akan memakannya bersama keluargaku." Terus Abdullah bin Mubarak berkata kepada wanita itu, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bangkai. Tapi di desa ini engkau memakannya." Si wanita itu lalu berkata, "Hei Tuan, pergilah." Tetapi Abdullah al-Mubarak terus mengingatkannya sehingga akhirnya wanita itu berkata, "Sesungguhnya saya dan anak-anak yang masih kecil sudah 3 hari kelaparan karena saya tidak menemukan sesuatu yang dapat kami masak untuk mereka." Lalu ia pergi dan tidak lama lagi kembali dengan menuntun keledai yang di atas punggungnya terdapat bahan makanan. Keledai yang di atas punggungnya terdapat bahan makanan, pakaian, dan perbekalan. Dan perbekalan lainnya menuju tempat tinggal wanita tersebut. Ia mengetuk pintu rumah wanita fakir tersebut dan masuk ke dalamnya. Seraya berkata kepadanya, "Ini adalah bahan makanan, pakaian, dan masakan makanan, ambillah. Keledai dan muatannya ini semuanya aku berikan kepadamu." Kemudian ia menetap di kota Kufah ini, tidak melanjutkan perjalanannya ke kota Mekah karena musim haji sudah lewat atau sudah habis. Lalu ia kembali pulang ke negerinya. Ketika para hujat, para orang-orang yang beribadah haji di kampungnya itu sudah pada pulang, orang-orang menyambut kedatangannya, tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku tidak melakukan haji tahun ini." Kemudian ada orang laki-laki berkata, "Subhanallah, bukanlah aku telah menitipkan uangku dan kita berangkat bersama-sama, kemudian saya mengambilnya kembali di Arafah." Laki-laki lainnya berkata,
Bukankah engkau yang memberi minuman di tempat ini? Terus lainnya lagi juga berkata, hei Abdullah bin Al-Mubarak, tidakkah engkau membeli ini dan itu kepadaku? Abdullah bin Al-Mubarak katakan, saya tahun ini tidak melakukan ibadah haji. Nah, ketika malam hari tiba dan Abdullah bin Al-Mubarak tidur, maka ia bermimpi melihat ada seorang berkata, Abdullah, sesungguhnya Allah SWT telah menerima sedekahmu dan dia mengutus seorang malaikat yang menjelma seperti kamu ke Mekah untuk melakukan haji untukmu. Jadi cerita ini Abdullah Al-Mubarak itu mau berangkat haji ke Mekah. Lalu di tengah jalan dia itu melihat ada seorang wanita yang mengambil makanan di tempat sampah, yaitu ada bangkai ayam atau apa itu diambili, dibersihi, lalu diingatkan oleh Al-Mubarak, Abdullah Al-Mubarak tersebut, wahai sang wanita, apakah ini ayam ini sudah disembelih atau bangkai? Lalu si wanita tersebut itu menjawab, ini bangkai. Lalu si Abdullah Al-Mubarak berkata, bukankah bangkai itu telah diharamkan oleh Allah? Mengapa engkau ambil dan engkau makan? Lalu sudah, kamu pergilah. Karena kamu tidak ngerti, kamu tidak tahu bahwa saya dan anak-anak saya ini sudah beberapa hari tidak makan karena tidak punya stok makanan. Lalu Abdullah bin Al-Mubarak bekal yang mau dipakai untuk ibadah haji lalu dikasihkanlah kepada wanita tersebut, sehingga Abdullah Al-Mubarak ini tidak bisa melanjutkan ibadah hajinya karena waktunya sudah habis, karena ibadah haji itu waktunya tertentu. Lalu ketika Abdullah Mubarak itu pulang ke kampungnya, orang-orang yang sekampungnya itu pada menyambut bahwa dia itu sudah ibadah haji, karena banyak yang bertemu di sana, termasuk teman-teman saudara yang bertemu di sana, bahwa Abdullah Al-Mubarak itu juga menjalankan ibadah haji. Singkat cerita, ini karena gara-gara dia itu bersedekah dengan tulus dan ikhlas, Allah mengutus malaikat untuk menggantikan Abdullah Al-Mubarak menjalankan ibadah haji. Itulah hebatnya orang yang dermawan. Mudah-mudahan haji kita sore hari ini disertai hidayah oleh Allah SWT sehingga menjadi pelajaran yang bermanfaat masalah hawid dini wa dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita pada sore hari ini diterima oleh Allah SWT. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afa minkum kafahuna qouli walakum wal afa minkum wallahu muwaffiqul awang tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.